Salam jumpa pemirsa Parliklik. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Semoga pemirsa sekalian tetap sehat dan bahagia. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang cukup populer, yaitu tentang artis dan narkoba. Beberapa hari yang lalu, dunia selebritis Indonesia kembali terguncang sebab ada seorang wanita cantik yang tertangkap karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Dan polisi menemukan barang bukti tersebut di rumahnya berupa 2 paket sabu-sabu. Dan artis cantik tersebut adalah Catherine Wilson, seorang model, seorang artis sinetron, artis film. Nah, fenomena artis yang tertangkap karena kasus narkoba ini seolah-olah sekarang ini menjadi sebuah tren. Seolah-olah bahwa artis itu identik dengan narkoba. Apakah memang benar demikian? Nah, saya akan coba jelaskan. Namun, sayang sekali, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Karena masalah ini sangat rumit. Untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan komitmen dan usaha yang ekstrim dan juga perjuangan. Baik dari masyarakat kalangan bawah maupun masyarakat kalangan atas dan juga pihak-pihak yang terkait. Ditambah lagi masalah narkoba ini ada hubungannya juga dengan pemasok-pemasok dari luar negeri. Jadi masalah narkoba ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ini sudah menjadi masalah seluruh dunia. Nah, meskipun demikian, kalau kita cermati profesi artis ini, sebenarnya profesi artis ini tergolong unik karena profesi ini bisa membuat seseorang menjadi public figure. Public figure artinya orang yang bisa dijadikan contoh, yang menjadi panutan, dan juga mempunyai pengaruh yang cukup luas, yang cukup kuat bagi para penggemarnya. Nah, kalau diibaratkan, artis ini atau selebritis ini ibaratnya seperti seekor ikan hias yang sangat cantik yang ada di dalam akuarium, di mana setiap gerak-geriknya itu sangat menarik untuk diperhatikan. Nah, demikian juga halnya dengan artis-artis ini atau selebritis ini. Apapun yang mereka lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya terbuka. Banyak orang yang ingin tahu. Apalagi di zaman keterbukaan sekarang ini. Zaman teknologi informasi yang sangat canggih. Segala hal bisa terjadi. Nah, itu juga yang membuat bahwa para selebritis ini hampir-hampir mereka tidak mempunyai privacy lagi. Nah, profesi artis ini juga membutuhkan tanggung jawab moral yang sangat besar, baik kepada masyarakat maupun kepada negara. Ya, sebab mereka bisa disebut sebagai duta-duta bangsa, karena mereka mampu menggambarkan atau merepresentasikan kebudayaan setiap negara. Jadi tidak mengherankan di beberapa negara, bahkan negara superpower sekalipun, ada artis yang bisa menjadi presiden. Luar biasa. Jadi profesi ini juga memang tidak main-main. Di samping mempunyai kemampuan yang mumpuni, dia juga dituntut harus mempunyai pengetahuan dan pemikiran yang luas dan serta pengalaman yang luar biasa. Nah, menurut pengakuan beberapa dari mereka, para artis ini, ya misalnya seperti penyanyi, penari, bintang film, dan juga pekerja seni yang lainnya. Dan terutama artis-artis yang sedang naik daun atau yang sedang berada di puncak karirnya, mereka mengatakan bahwa setiap hari itu mereka dituntut untuk tampil prima. Artinya harus selalu full concentration, full fresh, always happy. Ditambah lagi dengan jadwal kerja yang padat, ketat, dan tak terbatas. Sehingga terkesan tidak sehat. Sebagai contoh, seorang artis film atau sinetron, ketika mereka syuting, itu syuting mereka bisa kadang-kadang dari pagi hingga pagi lagi. Dan memang syuting tersebut berkaitan erat dengan finansial yang akan mereka dapatkan.
Nah, inilah yang menjadi dilema bagi para selebritis ini. Di satu sisi, mereka dituntut untuk selalu tampil prima. Di sisi lain, mereka juga adalah manusia biasa. Manusia yang punya masalah, baik masalah pribadi, keluarga, pendidikan, dan macam-macam. Dan mereka juga mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Nah, yang menariknya, ada artis atau selebritis ini yang beberapa dari mereka mampu menghadapi, mampu mengatasi dilema ini. Dan mereka dapat menyelesaikan dilema ini dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik dan benar. Namun, ya tidak sedikit juga artis-artis yang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa narkoba adalah sebagai solusi, sebagai jalan keluar, sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, memang pada awalnya narkoba ini terlihat seperti solusi, terlihat sebagai jalan keluar yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Namun sebenarnya justru inilah yang menjadi masalah terbesar yang akan terjadi di kemudian hari. Dan ada juga sebagian dari mereka yang menganggap bahwa narkoba ini sebagai sebuah simbol pertemanan atau simbol pergaulan. Dan bahkan ada juga yang menganggap bahwa narkoba ini sebagai batu loncatan menuju ketenaran. Nah, namun jangan lupa juga ada pihak-pihak lain yang berusaha memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Nah, pada tahun 2018, para artis, sutradara, bahkan produser, dan lembaga perfilman Indonesia, itu mereka sama-sama mendeklarasikan bersama, menyatakan bersama dengan Jorgan, say no to drugs. Nah, sekarang ini sudah berjalan 2 tahun, dari tahun 2018 sampai 2020. Dan sepertinya deklarasi bersama itu doesn't work, atau mungkin hanya sebagai lip service, entahlah, kita tidak tahu. Nah, sekarang apa bahaya yang timbul jika mengonsumsi narkoba ini? Menurut para pakar kesehatan, ada bahaya yang timbul jika kita mengonsumsi narkoba ini. Yang pertama itu ketergantungan. Artinya jika zat berbahaya yang ada dalam narkoba ini sudah merusak sel otak, itu akan sangat sulit bagi si penderita untuk menghentikan pemakaian narkoba ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan pada sel saraf otak. Artinya, jika seseorang mengkonsumsi narkoba ini dalam waktu yang cukup lama, otomatis ini akan menimbulkan kerusakan pada komunikasi antar sel saraf. Dan jika meskipun sudah tidak lagi menggunakan, efek dari narkoba itu akan terasa dalam waktu yang cukup lama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penurunan daya ingat. Tentu narkoba ini bisa membuat seseorang itu daya ingatnya menurun, dan bahkan yang paling parah akan menimbulkan menjadikan si penderita itu lupa ingatan. Nah, dan yang berikutnya adalah halusinasi. Artinya akan terjadi perubahan kesadaran. Nah, jika hal itu sudah terjadi, maka si penderita tadi akan sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk melakukan aktivitas, dan sulit untuk memutuskan sesuatu. Nah, yang berikutnya lagi adalah serangan jantung. Nah, narkoba ini juga bisa meningkatkan denyut jantung. Di samping itu juga membuat irama jantung menjadi tidak beraturan. Lalu dapat membuat penyempitan pembuluh darah. Nah, jika sudah terjadi penyempitan pembuluh darah, maka otomatis darah yang akan mengalir ke otot jantung itu akan terganggu. Sehingga inilah yang akan menyebabkan terjadinya serangan jantung. Lalu kemudian sulit tidur, dehidrasi, dan bahkan kematian. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana agar
terhindar dari narkoba ini. Nah, menurut dunia kesehatan, ada hal-hal yang harus kita lakukan agar terhindar dari narkoba ini. Yang pertama adalah selektif dalam pergaulan. Kita tahu bahwa pergaulan itu kadang-kadang bisa berdampak sangat luar biasa terhadap perkembangan pribadi seseorang. Jadi jika seseorang itu salah bergaul, itu juga bisa memberikan dampak yang cukup luas kepada perkembangan seseorang dan sangat mempengaruhi kepada seseorang. Itu yang pertama. Kemudian membangun pertahanan spiritual, ini juga sangat penting. Lalu yang berikutnya adalah jangan punya keinginan untuk mencoba-coba mengonsumsi narkoba ini. Jangan punya keinginan untuk mencoba-coba. Kemudian yang berikutnya adalah selalu mempunyai kegiatan atau aktivitas yang positif. Dan yang terakhir adalah terbiasa untuk mempunyai pemikiran yang jangka panjang. Nah, jadi itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan agar terhindar dari narkoba ini. Jadi pemirsa Parliklik, kesimpulannya adalah narkoba ini sangat-sangat berbahaya dan dapat merusak baik itu fisik, mental, dan juga karir seseorang. Jadi sebaiknya ini harus dihindari jauh-jauh. Nah, jadi demikianlah pemirsa Parliklik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Silakan Anda melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Salam Parliklik.